Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 25 September tahun 2021. Ini habis sholat Isya, bertemu sama Pak Haji di masjid. Lihat brosur saya di spanduk, akhirnya terketuk hatinya. Pak Haji menceritakan kalau istrinya punya keluhan, punya penyakit yang sudah lama nggak sembuh-sembuh, udah konsumsi obat dokter, kok nggak sembuh-sembuh. Ini Allah mempertemukan kita, insya Allah Allah memberi kemudahan, memberi kejodohannya untuk kesembuhan ibu yang rencana mau saya tanganin, mau ikhtiar. Insya Allah Allah memberi tanda-tanda, memberi bukti kalau ada perubahan yang lebih baik atau sembuh dengan spontan seketika setelah saya obatin. Yang saya perlukan pertama kejujuran, keterbukaan, dan keterus-terangan pasien. Kalau ke dokter kasih obat suruh pulang, tidak mungkin dokter menganjurkan minum obatnya sekarang, bagaimana hasilnya, tidak mungkin. Pengobatan saya punya ciri khas, tanpa pakai obat dan tanpa pakai ramuan. Yang kedua punya ciri khas, ya, langsung saya tanya langsung sama pasiennya setelah saya obatin. Jangan saya perlukan kejujuran, keterbukaan. Pengobatan saya tidak ada bukti nyata, tidak ada bukti tertulis. Buktinya pasien sendiri akan bisa mengomentarinya setelah saya obatin. Insya Allah Allah memberi tanda-tanda kalau memang ada perubahan dan spontan seketika yang lebih baik. Yang ketiga, jika pasien mengatakan tidak ada perubahan dengan spontan lebih baik atau sembuh tanpa dipungut biaya ataupun gratis, tapi dengan konsekuensi penyakit yang berbeda-beda, syariat biaya pun berbeda pula. Tapi semua ini ada toleransi, ada kebijakan dari saya. Makanya orang golongan menengah atas tidak mungkin iri, nggak etis menyamakan orang-orang yang dapat kebijakan dari saya. Makanya kalau pasien sudah berobat kemanapun, pasti pasien sudah punya pengalaman, tahu cara mereka menangani, mengobati dengan jalur metode yang berbeda. Tidak mungkin akan ditanya setelah diobatin. Makanya pengobatan saya ini menjaga bendera saya, menjaga kualitas. Ini akan saya tanya sama beliau ini yang punya penyakit yang sudah lama. Ini kejujuran pasien, ini tidak ada editan, tidak rekayasa. Ini bukti nyata pasien yang rencana akan saya tanganin, akan saya obatin. Monggo Ibu, terangkan Ibu. Ngomong apa ya? Keluhan Ibu yang Ibu rasakan sakit, mungkin sudah ikhtiar ke dokter, sudah divonis apa. Makanya kalau kita punya penyakit, pastikan merasakan rasa sakit. Makanya penyakit yang berbeda-beda punya ciri-ciri yang berbeda, ngerasain sakit yang berbeda pula. Makanya semua penyakit ada di Google, nggak perlu konsultasi dokter karena dokter sudah menjelaskan di Google. Penyakit yang berbeda-beda pastinya merasakan rasa sakit yang berbeda-beda, punya ciri-ciri yang berbeda pula. Jadi Ibu terangkan Bu. Lagi awalnya tuh yang tahun 2000 berapa ya, kalau nggak salah 15 tuh sakit, tapi cuman 2 bulan sembuh. Nah terus tahun 2018 tuh sakit lagi, dirawat sama dokter dulu. Kan ibu bilangnya dari pantat ke bawah sampai ke kaki ini kan sakit, nggak bisa, kaki sakit dan gitu. Nggak tahu kata dia di ronsen kan, ini apa namanya tuh, pas di ronsen itu belakang ibu retak-retak, ini belakang punggung retak-retak. Karena ibu kan kalau nyuci tuh kadang 3 hari sekali, seminggu sekali. Itu kata dokter retak-retak ya, udah di ronsen ya? Udah di ronsen 2 USG kali ya, 3 USG kali. ya. Tuh udah apa namanya, ibu mungkin kelamaan duduk kan sampai 3 jam 4 jam tuh kalau nyuci. Nah terus kata dokter ini katanya bu retak-retak punggung kayak gitu, makanya ibu jadi. Nah terus yang ibu aneh itu pas ibu dirawat, ibu udah bilang dari pantat ke paha ke kaki itu kan sakit. Kenapa pas dirawat tahun 2018 itu pembengkakan jantung. Ibu tuh dirawat 3 hari. Pas pokoknya lebaran pertama tuh ibu. Nah udah gitu, udah sampai sekarang tuh ibu tuh apa namanya, kok ini aja gitu, masih sakit aja kan. Nah terus udah ke apa, diurut ke Haji Naim, terusnya ke dokter sana lagi tuh apa namanya, Citra. Nah
Udah gitu dikasih obat susu, udah dikasih obat, dan dikasih tahu udah bapak orang-orang sering nanya-nanya Iya, gitu iya. bapak. Nah pas dikasih obat apa sih teh, amat ini sama susu kambing, sama montangin, itu ibu bisa gerak, bisa jalan tuh. Tadinya kan nggak sama sekali, sakit banget, asal Iya. didirin sakit gitu. Pas dikasih tahu itu ibu tuh mulai dia tuh bisa jalan tuh sampai sekarang. Dia jalannya tuh nggak normal, itu pakai tongkat. Jadi nah udah gitu kemarin bulan kemarin ibu 2 bulan sebulan yang lalu kali ibu periksa, karena ibu kan badannya pada sakit, Iya, iya. pada sakit semuanya. Periksa nih sama si teteh sama suaminya ke Citra. Di sana ibu diperiksa, ibu ternyata ibu ini kan punya penyakit ini apa, pas diperiksa itu kan asam uratnya tinggi 16. Iya, iya. Si dokter bilang ibu untung nggak pingsan, kalau orang udah pingsan bu katanya. Karena kalau misalnya asam urat itu kalau perempuan itu 5, kalau laki-laki 7, ini ibu 16. Nah ibu juga kan ada kolesterol juga, kemarin darah rendah juga. Nah ibu periksa juga kan inian apa namanya gula gitu, tapi nggak kena sih. Cuman ibu, nah sekarang ini kok neng kata ibu kok badan pada sakit semua. Ini dibeliin obat sama bapak tuh kemarin, udah habis obatnya kok nggak ada reaksi. Terus ini badan ini nih kayaknya kaki agak-agak gendut satu nih, jadi agak-agak bengkak gitu ya. Badan tuh pada linu, semuanya pada linu gitu. Jadi sampai sekarang ibu masih konsumsi obat? Masih ibu. Masih ya? Nah nanti kalau pasien sudah berobat ke saya harapkan jangan konsumsi obat lagi. Nah, Nanti ibu, pasien sudah membuktikan ya nanti. Ibu ini udah keracunan obat. Itu iya. obat yang dulu tuh yang 3 macam. Namanya ibu periksa ke puskesmas. Dulu sih ibu kena asam uratnya masih 5. Iya, iya. 5. Terus ibu kena kolesterol juga. Iya, iya. Nah akhirnya karena apa namanya obat dari puskesmas habis, kok sama belilah di pasar ibu tuh. Karena udah keenakan terus aja ibu keracunan lah obat. Makanya pas ibu sakit dibawa ke rumah sakit itu, ibu ini udah keracunan obat, jangan diminum ya. Dikasih obat sama dokter itu. Kok kata ibu kok begini aja di pak. Terus badan juga pada sakit, minta diurut bawa sama dia nih ke Haji Naim berapa kali itu. Udah berapa kali? Dua kali apa 3 kali tuh ibu tuh. Nah terus kata si Ustadz apa sih Pak Haji ya, ibu gemuk tapi ininya masih kuat, apa diri masih bisa ada gitu. Kalau orang kan kegemukan, ibu ini kegemukan, dia bilang kegemukan. Terus satu ibu makan apa aja doyan, kedua ibu katanya apa sih namanya apa sih kata dia, apa aja dia dihabek dah kalau jadi orang ibu, Sunda mah gitu. Ibu ini proses gemuk ini jadi karena obat juga kali ya? Keracunan obat juga obat ya? ibu. Gemuk ya? Dulu berapa bulan atau berapa tahun yang lalu ibu nggak seperti ini? Ya enggak, ibu paling nih lagi tahun 2015 itu paling banter itu ibu 86, 87. Sakit ibu tuh, turun 75, sekarang naik lagi. Nggak tahu sekarang udah 100 lebih kali. Iya, iya. Nanti kalau ibu udah siap saya tangani, nanti saya kasih kunciannya. Cara merawatnya, cara menjaganya, cara mengolahnya. Saya cukup membuka pintu, membuka jalan. Semuanya saya kembalikan pasien. Kalau ngikutin saran saya, anjuran saya, insya Allah ini akan perubahannya lebih besar lagi. Nanti insya Allah nanti berat badan insya Allah akan berkurang kalau udah saya tangani sekali. Ini kan pengennya ibu kan, badan ibu kan pengen, dulu kan ibu paling 87 itu udah enak dah, udah kata orang Sunda kan udah gede gitu ya, udah jalan sana aja sih, masak apa bisa dah gitu ya. Ya sekarang kan ibu semenjak ibu sakit dari 2019 bapak masuk rumah sakit kan 2 bulan kan bapak hampir nggak ada kemarin. Untung dia kontraknya deket ibu ya, kalau nggak ada dia nggak tahu dah ibu. Bapak sakit ibu di sini siapa yang ngerawat, dia bolak balik. Untungnya bapak ya alhamdulillah gitu ya, Allah masih sayang gitu ya, banyak yang ngedoain. Betul. Nah terus si bapak sehat itu ya Allah pak, kalau inget ke situ mas semua. mana sendirian saya sama dia berdua doang. Untung ya ada anak laki kan seperti anak perempuan, dia kan punya suami, punya anak kan. Hanya sama
jangan sampai ini dah. Betul. Didoain terus panjang Betul, umur, betul, betul. alhamdulillah. Amin, Sampai amin. sekarang tuh bapaknya, kalau bukan bapaknya siapa? Ya, Nah makanya. kalau namanya anak bahkan punya suami, Iya, betul, nggak enak betul. sama suami. Kalau laki makan, pak nggak ada air, pak lapar, pak Iya, itu betul kan ya. gitu, iya. Makanya penyakit itu Allah yang berkehendak, yang punya kehendak. Iya. Ya, tapi kita introspeksi diri kita dulu. Iya. Makanya kita sudahkah menjaga pola hidup sehat? Ya, makanya kalau kita sebentar-bentar kita sakit, kita menyalahkan yang kuasa, menyalahkan Allah. Wah, ini ujian, cobaan, teguran sama Allah. Kita introspeksi hidup. Sudahkah menjaga pola hidup sehat? Makanya pola hidup sehat ini sangat penting sekali. Makanya syariatnya harus benar dulu. Contohnya misalkan orang yang penyakit mah, pastinya terlambat makan. Coba syariatnya benar. Kalau nggak terlambat makan, tidak mungkin sakit mah. Kemarin saya kena lambung juga. Baru bulan kemarin sebulan dibawa iya, lagi sama ayahnya dia sama suaminya. Nggak taunya lambung. Setiap habis minum muntah, habis makan. Ini nanti ibu kalau udah siap saya tanganin, saya obatin sampai tuntas. Makanya kalau kita punya penyakit, itu penyakit ngerasain sakit itu kadar penyakitnya yang paling berat baru muncul. Makanya banyak sekali yang keluar masuk rumah sakit. Ini sembuh nanti ganti lain. Makanya dokter tidak akan berani memberi obat tanpa pasien beritahu. Makanya penyakit yang muncul itu baru pasien itu mengutarakannya. Nah, ya, baru dokter sebelum dokter memutuskan memberi obat, pasti dokter yang kritis menyiapkan 4 alat, cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan rematik asam urat, baru dokter memutuskan memberi obat. Kalau pengobatan saya ini nggak perlu pakai lagi, nanti titik saraf yang saya pegang nggak bisa dibohongin. Saya ngambil garis kesimpulannya aja. Sebelum dokter selesai mengobatin, maaf, sebelum dokter ngontrol 4 alat untuk mendeteksi 4 penyakit ini, saya insya Allah sudah selesai ngobatin. Nanti saya sampaikan semua ke pasien, keluhan yang tidak diutarakan, saya cek, saya kontrol, sekaligus saya obatin, saya sampaikan ke pasien. Benar nggak sih omongan saya, apa cukup jeplak doang? Ini tinggal menyebutkan penyakit yang dirasakan rasa sakit di tubuhnya, atau menyebutkan nama jenis penyakit jika sudah divonis sama dokter. Makanya kalau dokter sudah memvonis untuk dioperasi, misalkan penyakit saraf kejepit, hernia, turun berok, jadi pengoperasian saya tanpa perlu dibedah, tidak berisiko fatal. Jadi ya, awalnya itu saya dulu jualan, itu kan apa sih namanya, urat saraf kejepit. Ya, kan karena sering masak sendiri, kecapean, kok nggak bisa jalan, akhirnya dibawalah ke Haji Naim itu. Oh, ini urat saraf kejepit. Sembuh tuh cuma seminggu doang. Nah udah setahun apa 2 tahun, yes, kamu lagi minum obat itu, katanya asam urat. Kita iya aja, tapi udah ke puskesmas juga sih. Tapi waktu itu masih normal 0,5. Tapi sebenarnya waktu itu ibu udah sembuh tuh udah alhamdulillah. Seharusnya ibu jaga, rawat, jangan sampai muncul lagi penyakit yang ini malah ibu nggak jaga, nggak rawat gitu loh, atau dijaga dirawat, insya Allah tidak mungkin muncul lagi gitu loh. Nah makanya sekarang kadang-kadang ibu gini, ya Allah kok badan jadi begini, tadinya nggak begini gitu. Kadang kan suka ngeluh sendiri gitu ya. Kadang-kadang pengen ke kamar mandi aja pakai tongkat, udah gemeteran banget ya. Saya jadi kadang nangis sendiri gitu ya. Ya Allah gimana ini, tidur juga nggak enak, guling kalau malam tuh ya. Ya kita berdoa ya Allah minta disembuhin, bisa diangkat penyakitnya ya. Mungkin Allah belum kejawab apa gimana. Makanya Allah akan gitu ya. Pasien masih punya harapan, punya motivasi, masih ingin mencari pengobatan yang Allah akan tunjuk, akan dipertemukan insya Allah menjadi kejodohannya. Ini yang saya tanyakan yang terakhir ibu nih, yang sekarang ini, saat ini yang ibu rasakan sakit, keluhan ibu di mana ganjalannya sekarang itu ini? Asam urat itu. Ya sekarang ini di mana posisi ibu sakitnya? Yang sekarang ini? Yang sekarang ini? Yang sekarang? Pada linu-linu. Linu di daerah mana ini? Apa namanya? Gimana ya? Semuanya pada linu. Semuanya pada linu semuanya. Makanya ini insya Allah kalau udah saya tangani nanti ya dengan spontan. Bukan saya mendahului Allah, bukan saya pintar. Semua ini proses perjalanan saya, pengalaman saya. Ada di Samsat kurang lebih 4 tahun lebih. Ini apa, kalau apa sih kan ini nih lemak berarti ya. Saya ini lemak. Jadi kalau habis makan emang saya kurang gerak. Semenjak sakit yang ini nih,
tadinya sih yang tahun kemarin bisa masak jalan gitu sesapu. Ini ibu berdiri masih bisa? Masih bisa. Masih ya? Masih Kalau bisa. jalan selangkah 2 langkah? Masih bisa kan Masih pakai bisa. tongkat saya. Oh gitu. Nah terus tambah kesini kok tambah agak berat gitu. Iya, Tadinya iya. kan nggak begitu berat banget. Nah, ini nanti kalau udah saya obatin, ibu, ini anjuran saya cukup buka pintu, buka jalan. Ibu harus wajib untuk melatih. Kuatnya seberapa, jangan dipaksakan. Contohnya 2 langkah. Setiap hari ditingkatkan. 2 langkah, tambahin 3 langkah, tambahin 4 langkah, 5 Kalau langkah. pakai Ini tongkat juga nggak apa-apa ya. nanti saya obatin, insya Allah nanti sakitnya udah berkurang nanti. Kalau sudah membuktikannya, kalau ibu belum membuktikan gimana mau yakin, gimana percaya, gitu guys. Kalau Apa ibu, penyakitnya bisa hilang semua tuh kalau insya Allah kan semuanya Allah yang punya kehendak. Tapi harus ibu wajib harus ikhtiar, nggak cukup berdoa ya Allah bila saya kesembuhan. Allah akan menguji jauh mana pengorbanan secara lahir dan batin, sampai kemanapun dicari, ya Allah akan mempertemukan nanti. Ini nggak sembuh, ini nggak sembuh, ini sembuh. Allah nanti akan mempertemukan. Kalau masih semangat motivasi untuk mencari kesembuhan, mencari kejodohannya Allah kan. Jadi orang pada bilang, lu sih katanya ibu mah badannya gede banget, kakinya kecil, mungkin jadi berat katanya gitu. Ibu ngerasain juga emang badan ibu di atas gede, di bawah kecil. Jadi pakai tongkatnya kadang-kadang mau jatuh gitu karena keberatan gitu. Iya betul. Tapi ya Allah kata saya ente karena saya mau jalan ke kamar mandi, saya bilang gitu aja ya. Ya nanti akan saya fokuskan, akan saya utamakan keluhan yang tidak ibu ungkapkan, nanti saya cek, saya kontrol, saya sampai ini saya obatin dengan tuntas insya Allah. Nanti habis saya obatin, ini pegangan saya ini menentukan ibu mau berapa kali, nanti saya kembali ke pasien. Kalau udah ngerasain pengobatan saya, ngerasain sakitnya, saya kuatkan mental dulu. Paling lama 2 detik sakitnya. Ini saya bikin 1 detik dan saya ukur kemampuan ibu. Jadi pertama ibu harus punya power, punya energi untuk mengalahkan rasa sakit dalam pengobatan ini. Daripada minum obat sembuh-sembuh. Nah, yang kedua ibu punya ganjalan, punya penyakit ini kok nggak sembuh-sembuh dan ngerasain sakit mungkin setiap hari tersiksa. Ibu harus punya power, punya energi. Daripada lama-lama nggak sembuh-sembuh, mending sakit sebentar, cuma 1 detik, nggak apa-apa lah. Jadi punya kekuatan ibu ya, kuatkan mental untuk pengobatan nanti kalau sudah saya laksanakan. Kalau diurut itu Ini nggak bisa diurut bu, ini metode urut. Ini nggak cukup saya buka kunjungi benar caranya. Makanya orang tahu saraf banyak sekali pengobatan dengan metode pijet tahu saraf banyak sekali. Tapi cara menanganinya berbeda, hasilnya pun insya Allah berbeda. Kalau sudah berobat ke pijet tahu saraf kemanapun, banyak sekali pasien yang trauma, bukannya sembuh, tersiksa, tersakiti tapi tidak hasil. Makanya saya muncul ini mengklarifikasi orang yang ketakutan, orang yang trauma supaya nggak trauma. Ini saya kasih pemahaman sama pasien supaya kuat mental. Ini tidak saraf tuh lembut, nggak asal main toto aja. Nah, ini insya Allah pasien kalau udah membuktikan baru akan yakin, baru percaya. Ini totokan saya itu ada ukurannya, ada dosisnya, ya bu ya. Nah, harus kuat mental. Kayaknya nggak lama bu. Daripada ibu nggak sembuh-sembuh, ini kuat mental dulu. Jadi serahkan. Makanya Allah berkehendak apa yang terjadi bisa nggak terjadi. Api panas, kalau Allah mengendaki nggak panas nggak panas. Makanya dalam pengobatan saya ini saya anjurkan istighfarnya harus khusyuk supaya mengurangi rasa sakit dalam pengobatannya. Siap bu ya? Nanti kalau udah siap ya harus siap istighfarnya insya Allah. Ya, ini saya cukupkan sekian dulu. Ya ini saya udah integrasi sama ibu. Ya beliau ini udah mengutarakannya. Saya kira cukup sekian dulu. Tunggu lihat sampai tuntas di YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin. Ikutin terus sampai tuntas. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.